Ya, ada masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Menyambung tadi apa yang disampaikan rekan saya Bayu Andrianto, ini buat khususnya buat ibu-ibu sih ya kan. THR sudah dapat ya kan, sudah mau lebaran. Ini hati-hati. Biasanya kan kalau belanja suka kalap ya kan, apalagi udah plus dapat gaji. Biasanya THR-nya udahlah beli ini beli itu. Semuanya dibeli ya kan? Iya, nah itu juga menjadi atau menuju pada perilaku konsumtif sebenarnya Fit. Ya. Kan harus juga dipilah-pilah gitu ya. Ini kan kita tahu tahun lalu kita nggak sempat berlebaran atau berpuasa dan dalam kondisi pandemi. Nah sekarang sudah dilonggarkan nih. Tapi jangan sampai ketika kita mendapatkan rezekinya kita menghambur-hamburkan. Nah, sebetulnya ini di dalam hukum Islam berfoya-foya ini seperti apa sih? Kita akan langsung coba diskusikan hal ini ya bersama dengan Ustadz Riza Muhammad yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vita, Mas Bayu, mudah-mudahan Mas Bayu dan Mbak Vita selalu dalam berkah Allah di bulan Ramadan. Amin, 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 amin. amin, amin. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf saya lagi di dalam mobil sebab masih dalam safari Ramadan Sulawesi Tengah dan sekarang di kota terakhir Morowali. Oke, termasuk juga safari Ramadan juga yang memberikan pencerahan pada pagi hari ini untuk para pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi Ustadz. Yang ingin kita tanyakan seperti ini Ustadz, ini kan udah mau menjelang Lebaran, THR sudah cair nih Ustadz ya kan. Biasanya ibu-ibu nih di rumah sukanya pada belanjanya macem-macem banget ya kan. Nah ini gimana? Kayaknya nggak cuma ibu-ibu deh Fit. Oh bapak-bapak juga ya? Oh ini curhatan Bayu kalau juga bapak-bapak kan Ustadz. terbatas karena uangnya udah kasih ke ibu-ibu. Gitu. Curhatan pribadi kayaknya ini. Iya, kita tahu kalau ternyata mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka ia tandanya taat kepada Allah. Berarti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik, contoh yang baik dalam beribadah atau dalam bermuamalah, termasuk dalam berinteraksi, dalam bersikap, termasuk bagaimana berlebaran ala Rasulullah SAW. Kita tahu Ramadan ini adalah sahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang banyak mendidik manusia agar menuju satu tujuan, la'allakum tattaqun. Di antaranya takwa itu adalah menahan diri agar tidak berlebih-lebihan. Nah, bagaimana menyikapi Idul Fitri? Kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Quran surah Al-Baqarah 185, Rasulullah diajarkan agar mengajak umatnya berpatokan kepada ayat ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebaiknya menjelang Idul Fitri kita banyak berzikir dan bertakbir. Banyak mengingat Allah, banyak merendahkan diri kita, bermuhasabah agar setelah Ramadan kita semakin taat. Tapi kebanyakan kita kebalik nih. Kalau bulan Ramadan kita semakin konsumtif. Semuanya berimbas atau berorientasi kepada materi. Baju baru, celana baru, sandal baru, makanan baru, rumah baru, dan lain sebagainya. Sebenarnya jujur, hal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah menjelang Idul Fitri. Justru Nabi mengajarkan taharrau Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah cari Lailatul Qadar, berburulah Lailatul Qadar, berburulah iman dan ketakwaan di akhir Ramadan. Ini kembali, malah orang-orang berburu baju baru di pusat perbelanjaan, berburu barang-barang di pusat perbelanjaan, hingga ada kontradiksi antara perintah Quran dengan kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan belanja berlebihan inilah yang dilarang oleh agama. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah mengajarkan kepada kita wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Perintahnya jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir. Sebab mubazir, belanja yang berlebih-lebihan tidak penting, temannya setan. Maka orang yang berbelanja kalap, orang yang berbelanja berlebih-lebihan hingga melupakan esensi Ramadan untuk mendekatkan diri kepada masjid, hal ini telah melenceng dari ketentuan Quran dan hadis. Makanya seorang muslim harusnya tidak perlu berlebihan dalam berbelanja. Seorang muslim harusnya tidak perlu menghiasi Ramadan dengan baju baru dan sepatu baru. Hal itu sebenarnya tidak diajarkan oleh syariat. Justru yang benar adalah walitukabburullah,
perbanyak bertakbir dan berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, agar setelah Ramadan kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kita harus kembali kepada tujuan. Jadi pemirsa harus kembali kepada tujuan. Apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kembali kepada tujuan kita. Tujuan yang pertama adalah setelah Ramadan kita semakin bertakwa kepada Allah. Apakah setelah Ramadan kita semakin takwa atau semakin baik? Itu barometernya. Bukan pada banyaknya barang, pola konsumtif, atau baju baru, hal-hal yang baru. Ini jelas tidak diajarkan dan tidak disunnahkan. Oleh karenanya saya sedih banget kalau ada misedukasi, pendidikan yang salah. Mengajarkan anak kita selalu beli barang baru. Mengajarkan orang-orang selalu identik dengan sesuatu yang baru. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah melatih diri agar gaya hidup kita tidak konsumtif. Makanya kalimat, wala tubadir tabadzira. Jangan mubazir, terlalu boros. Jangan membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Sebab pekerjaan itu adalah pekerjaan syaitan. Sampai di sini, gaya konsumtif itu adalah gaya yang bertentangan dengan Islam. Sampai di sini, sikap boros, sikap berlebihan adalah sikap yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bahkan diidentikan dengan sikap syaitan. Orang yang berlebihan, orang yang belanja berlebihan, itu adalah identik yang mubazir, dan mubazir itu adalah identik dengan kelakuan syaitan. Nah yang kedua, ini kan situasi COVID, di mana aturan-aturan pemerintah harus diikuti. Loh, kenapa kita harus ikuti aturan pemerintah? Memang begitu aturan Allah. Keimanan itu ada 3 pemirsa. Mari kita buka Quran surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Keimanan itu ada 3. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Nah saat ini pemimpin dalam menjaga Indonesia agar sehat, pemimpin dalam memelihara Indonesia agar bebas COVID, melarang kerumunan, melarang berkumpulnya orang-orang banyak tanpa aturan. Hal ini harus diikuti, hal ini harus ditaati. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman wajib mengikuti aturan pemerintah yang telah melarang teman-teman umat Islam untuk melakukan mudik, kemudian berkerumun, berbelanja di satu tempat yang justru akan menimbulkan klaster-klaster baru COVID. Karena rata-rata klaster baru COVID itu timbul ketika orang-orang sedang berkerumun. Rata-rata klaster COVID itu akan ada ketika orang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah menjadi syarat agar kita terhindar dari COVID. Makanya 2 aspek yang menjadi titik berat. Yang pertama, sikap belanja berlebihan atau boros atau mubazir itu dilarang oleh Islam dan identik dengan pekerjaan syaitan. Yang kedua, kerumunan juga merupakan ketentuan yang harus diikuti karena bentuk iman kita kepada pemerintah. Ketika kita beriman kepada pemerintah, mengikuti aturan pemerintah, berarti kita taat pada Allah dan Rasulnya. Hal ini mohon diperhatikan agar Indonesia senantiasa menjadi negeri baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Demikian Mbak Vita, Mas Bayu. Baik. Itu tadi highlightnya dari Ustadz Riza ya, bahwa perilaku konsumtif, kemudian boros, berfoya-foya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, nanti pemirsa juga mungkin ingin bertanya langsung pada Pak Ustadz. Nanti sudah ada nomor teleponnya, tadi kami sudah sampaikan. Nah, tapi kita jeda terlebih dahulu, Pak Ustadz dan juga pemirsa, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekali lagi, bila Anda yang ingin berpartisipasi sesuai dengan tema kita pagi hari ini nomor teleponnya kami cantumkan untuk bisa bertanya langsung pada Ustadz Riza Muhammad. Pak Ustadz? Ya, Mas Bayu. Kita sambil menunggu penelpon, mungkin gini Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz sudah menyebutkan bahwa itu yang namanya konsumtif, boros, berfoya-foya, kan ini bertentangan dengan ajaran Islam ya. Tapi ketika dalam kondisi seperti ini misalnya, ada dananya, tahu nih bahwa untuk berfoya-foya itu dilarang gitu. Tapi untuk mengontrol emosi, nafsunya ini gimana ya Pak Ustadz? Justru barometernya adalah Ramadan. Seseorang yang Ramadannya benar dan diterima, efeknya itu pada kelakuan dan akhlak. Jadi contoh sholat. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu mengajak seseorang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, harusnya orang yang berpuasa ini terlatih sikap mentalnya terhindar dari sifat boros, lebih kepada sifat menahan amarah, menahan emosi, termasuk menahan nafsu, termasuk diantaranya menahan belanja yang nggak penting. Maka seseorang yang melewati Ramadannya benar, sekali lagi konteksnya, seseorang yang melewati Ramadannya benar, maka dia akan mampu mengendalikan dirinya terjebak kepada perbuatan mubazir. Tetapi kalau ia berpuasa, tetapi sifat menahan belanjanya tak terkontrol, itu perlu dipertanyakan. Ramadannya berarti tidak benar ia jalankan. Sebab banyak orang yang berpuasa esensinya tidak berhasil, tidak sukses. Padahal ia menahan lapar dan haus. Contoh dalam konteks hadis, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan perbuatan dusta, kalimat kotor, mengumpat, membicarakan aib orang lain, maka kata Nabi, falaysa lillah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan orang itu walaupun orang itu meninggalkan makan dan minum. Berarti apa? Banyak orang yang menganggap puasanya itu baik dan diterima. Baik. Tetapi sejatinya tidak diterima gara-gara tidak bisa menjaga mulut. Baik. Begitu. Pak Ustadz, ini kebetulan Ya. sudah ada penelpon, kita coba sapa dulu ya. Ini ada Baik. Ade Ya. Yahya dari Bogor. Selamat pagi. Selamat Bu pagi. Yahya. Iya, selamat pagi. Iya, pagi Bu. Singkat Bu, apa yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, ini kan kalau saya beli makanan sedikit, katanya pelit. Ya, Kalau kebanyakan kan sayang mubazir ya Pak Ustaz. ya, betul. Jadi ukurannya yang pas yang mana gitu ya Bu ya? Ukurannya pas saya. Oke, baik. Makasih Bu Yaya. Silakan Pak Ustadz. Iya. Islam itu mengajarkan kita berada di tengah-tengah, Bu. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu berfoya-foya. Artinya kondisinya pas sesuai dengan kebutuhan. Itulah Islam. Tidak terlalu hulu berlebihan, tidak juga terlalu sedikit. Maka sebaiknya ambillah hal-hal yang di tengah-tengah. Contoh begini, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu bagus sekali kata Nabi. Jadi makan saat lapar lebih enak. Dan berhenti sebelum kenyang membuat kita lebih nyaman juga. Nah, kondisi ini lebih bagus juga kita terapkan, belanja sesuai kebutuhan. Kalau sudah punya barang, gak usah menambah lagi. Seperti doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Jadi ilhamkan aku ya Rabb, pandaikan aku mensyukuri nikmat yang sudah ada. Jadi apa yang sudah ada kita syukuri, nggak perlu membayang-bayangkan untuk memiliki hal-hal yang dimiliki orang lain. Nah, itu sebenarnya hakikat dari cukup, tidak terlalu berfoya-foya, tidak terlalu pelit, ambil yang di tengah-tengah. Ya, itu tadi definisi cukup ya menurut Ustadz Riza Muhammad. Ini Ya. sudah ada telepon lagi, yaitu Pak Fahrudin dari Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Fahrudin, ada yang ingin disampaikan? Singkat saja Pak Fahrudin. Ya, ya. Begini yang saya mau tanyakan. Biasanya orang itu ada juga yang makanannya atau sesuatu itu dia bertahan-tahan supaya tidak pelit, ya, tidak berpoya-poya. Apakah itu hukumnya tidak menyiksa diri atau menjalimi diri maksud saya? Baik, Pak Fahrudin, Ya. kita tangkap poinnya. Silahkan Ustadz, dijawab langsung. Iya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat Allah maka tampakkan. Berarti kalimat ini menandakan kalau kita butuh sesuatu, ya silakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Pak Fakhrudin menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bagus. Contoh begini, ada rezeki kita beli baju, karena fungsinya baju adalah menutup aurat dan itu menampakkan nikmat. Yang tidak boleh adalah baju satu sebenarnya cukup, tapi kita beli baju 10. Nah, ini namanya mubazir, berlebih-lebihan. Kebanyakan pola-pola hidup kita ini kan begitu. Artinya apa? Sebenarnya satu sudah cukup, ya harus 5. Sebenarnya satu sudah cukup, ya harus 10. Inilah yang dikatakan konteks berlebihan. Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu, selama itu berdasarkan kebutuhan,
betul-betul dibutuhkan, maka itu boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tampakkanlah nikmat Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Itu konteksnya. Baik. Demikian Mbak Vita. Ini ada satu lagi Pak Ustadz, ada Pak Ilham di Palu. Ya. Selamat pagi Pak Ilham, Assalamualaikum. Waduh. Silakan Pak Ilham. Oke, Pak Ilham terputus rupanya. Tapi gini Pak Ustadz, kita sambil tunggu Iya. telepon lagi. Mungkin kan gini, tidak berlebih-lebihan, tapi kan kalau ada relasi, kolega yang ngirim-ngirim nih, biasanya kalau lebaran kan udah mau lebaran kan ngirim-ngirim makanan nih. Ada hampers Ada gitu ya. hampers dan lain sebagainya. Nah, ukurannya tuh gimana? Apakah Iya. kita perlu hanya menyenangkan orang lain, tapi juga apa? Bagaimana juga mengukur kemampuan kita? Iya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Islam diajarkan untuk saling memberi hadiah, untuk saling membawa sesuatu, untuk permainan silaturahim. Itu boleh. Kita kasih parcel, kita kasih hadiah kepada tetangga, itu boleh dalam rangka memelihara silaturahim. Yang tidak boleh apabila parcel atau hadiah itu punya tujuan. Yang tidak boleh hadiah itu punya maksud. Contoh, kita kirim sesuatu kepada petinggi negara dengan tujuan nanti ada proyek-proyek yang lolos ditandatangani dengan pendekatan kekeluargaan. Ini nggak boleh. Itu namanya rishwah, suap. La'ana Nabi SAW, Nabi melaknat ar-rasi wal mursashi, orang yang memberi suap atau orang yang menerima suap. Itu yang konteksnya nggak boleh. Tapi kalau sesama muslim ingin memperkaya silaturahim, silakan. Baik. Boleh Baik, Pak Ustadz. dalam rangka persaudaraan. Ada niat, Ya. berarti awalnya dari niat gitu ya? Ya. Betul. Oke. Ya, ini ada penelpon lagi ya, yaitu Pak Leman dari Medan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Leman, silahkan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, gini Ustaz, saya mau tanya ini kebiasaan kita ya, nggak jauh-jauh. Setiap harinya, setiap hari selama 30 hari puasa itu, kadang-kadang kita lihat di meja makan itu udah penuh makanan macam-macam. Ditunggu, nunggu beduknya itu mesti 10 menit dan nengokin makanan semuanya itu. Itu termasuk satu hukum apa itu? Mubah atau mubazir, apa sih mana itu nggak ngerti saya. Coba terangkan, tesisnya terangkan gitu. Selamat pagi semua Tetiwan dan di Morowali. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman dari Medan. Silakan Pak Apa Ustadz. yang Pak Liman jelaskan tadi, menumpuknya makanan di atas meja hingga terbuang dan tidak termakan, itu termasuk bazir. Harusnya Ramadan ini tingkat konsumtif dan belanja orang Indonesia itu berkurang. Tetapi faktanya di bulan Ramadan tingkat belanja itu 2 kali lipat dari belanja biasanya. Karena apa? Pola makan yang ditambah-tambah. Yang biasanya nggak ada kolak, pakai kolak. Yang biasanya nggak ada es buah, pakai es buah. Yang biasanya ada gorengan. Harusnya justru yang ada di meja makan itu sederhana aja. Karena apa? Kita makan sedikit aja kok. Nah, kalau di meja makan itu terlalu bertumpuk seperti fenomena yang terjadi, inilah yang disebut wala tubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Inilah pekerjaan setan, terlalu menuruti nafsu, padahal ketika berbuka yang dimakan cuma sedikit. Konteks itulah Pak Leman yang harus dihindari oleh umat Islam agar terhindar dari pekerjaan setan yang membawa kita pada perbuatan dosa. Baik, Pak Ustadz Riza Muhammad, terima kasih sekali lagi atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua ya, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga, Pak Ustadz. Semoga lancar juga safari Ramadannya, Ustadz. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi, jadi kuncinya adalah menahan diri, kontrol diri, dan juga bulan suci Ramadan menjadi barometer untuk hal-hal itu. Ya, termasuk juga niatnya tadi, Fit. Nah, kami, saya, Vita, dan juga kru dari tim Apa Kabar Indonesia Pagi ingin menyampaikan salam lebaran. Salam lebaran ini apa? Jadi pemirsa nanti bisa berpartisipasi di Hari Raya Idul Fitri dengan mengirimkan video salam lebaran. Seperti apa sih ketentuannya? Nih, kami hadirkan.